Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah sore ini di Masjid Imam Syafi'i Kabupaten Kasongan, Katingan, kemudian daerahnya namanya Kasongan, Kalimantan Tengah, di daerah yang bagi kami pelosok, tapi mungkin bagi Anda tidak ya, karena tadi saya lihat di Google Map masih ada petanya, berarti itu bukan pelosok. Tapi Masya Allah di sini semangatnya teman-teman luar biasa. Tadi mohon maaf kita sedikit telat, karena telatnya bukan sedikit ya, parah sekali telatnya. Qadarullah masya'afal. Tadi bannya bocor sehingga kita tertahan untuk ganti ban. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa sampai di sini setelah sholat asar. Dan kita mau bahas tentang riba, tapi pertemuan kita cukup singkat. Karena maksimal sampai jam 4 kan. Sekarang jam 4 kurang 15. Tidak masalah. Ada pertemuan singkat tapi memberikan pengaruh yang besar. Ibnu Abbas itu debat dengan Khawarij hanya beberapa waktu. Tapi melalui perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Khawarij yang kalau kita baca riwayatnya itu cuman pendek. Subhanallah, dari 6.000 orang Khawarij yang sudah siap untuk berperang melawan Ali bin Abi Thalib, mau membunuh Ali bin Abi Thalib dan pasukan para sahabat yang membersamai Ali bin Abi Thalib. Dari 6.000 Khawarij yang berkumpul di daerah Harura dan siap untuk melawan Ali bin Abi Thalib, dengan debat bersama Ibnu Abbas, 2.000 tobat, tinggal 4.000. Hanya pertemuan singkat. 2.000 ini kemudian tidak ikut dalam barisan Khawarij. Sisa 4.000 diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan tidak menyisakan satupun nyawa. Semuanya dibantai. Karena Ali tidak mau meninggalkan orang Khawarij bertahan hidup. Sebab mereka adalah manusia yang telah disabdakan Nabi SAW, "Lau adraktuhum laqataltuhum kama qatla Adin, ka qatli Adin." Andaikan aku bisa berjumpa dengan mereka, akan aku bantai mereka, aku perangi mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad. Artinya semuanya dibinasakan. Sehingga pertemuan singkat itu menyelamatkan 2.000 nyawa. Pertemuan singkat itu menyelamatkan 2.000 nyawa. 2.000 yang tobat itu, yang gak jadi ikut bersama dengan rombongan Khawarij. Maka kita berharap semoga pertemuan singkat kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan sehingga menyelamatkan sebagian di antara kita untuk bisa menghindar dari jerat riba. Kita sepakat bahwa riba ini dosa besar dan bahkan disebut oleh Imam Malik sebagai dosa mengkonsumsi sesuatu yang haram yang paling besar. Ada banyak hal yang diharamkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis, seperti makan daging babi, makan bangkai, minum khamr. Dari semua aneka makanan yang haram tadi, tidak ada ancaman sampai pada tingkatan tantangan perang. Satu-satunya makanan yang haram yang dikonsumsi oleh manusia yang di situ ada tantangan perang adalah makan riba. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih." Wahai orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Kalau minallahi wa rasulih, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasul. Seperti apa kondisinya yang dikasih tantangan perang itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ini terjadi ketika di padang mahsyar.
yuqalu li akilir riba khudh silahaka lil harbi. Besok di hari kiamat, orang yang makan riba, maka saat dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dia akan dipanggil khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu untuk perang. Bisa kita bayangin ya, dalam situasi ketika semua manusia di padang mahsyar itu butuh apa, Pak? Orang di padang mahsyar butuh apa? Butuh bidadari. Belum masalah. Pak Solihin kok aja. Orang ketika di padang mahsyar butuh apa? Butuh ampunan dari Allah, butuh kasih sayang dari Allah. Dalam kondisi ketika orang butuh kasih sayang dari Allah, tapi dia diancam perang oleh Allah, kira-kira berapa persen dia dapat kasih sayang Allah? Maka ini menunjukkan betapa beratnya ancaman bagi orang yang mengkonsumsi riba. Sampai diceritakan bahwa satu ketika ada orang yang dia minum khamar. Setelah dia minum khamar, dia mabuk. Dalam kondisi dia mabuk, yata'aqarul qamar, dia berusaha untuk menggapai bulan. Kalau lagi purnama, Pak, acungkan jempol ke atas. Gede mana antara bulan dengan jempol Anda? Ya? Gede jempol kita ya. Bulan tertutup dengan jempol. Orang mabuk ini dia berusaha untuk menggapai bulan dalam kondisi dia mabuk, tapi nggak dapat. Ada orang yang lewat melihat kejadian itu. Dia berpikir, seperti ini parahnya khamr. Manusia yang awalnya normal, akalnya sehat, tiba-tiba jadi gila gara-gara khamr. Maka spontan orang ini mengatakan, wallahi imra'ati talik, demi Allah istriku akan saya cerai jika ada sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia adarra minal khamri, yang lebih buruk dibandingkan khamr. Spontan dia bersumpah. Bersumpah untuk apa? Menceraikan istrinya. Ini yang disebut dengan sumpah mu'allaq, sumpah yang gantung dengan cerai. Atau talak mu'allaq, talak yang gantung. Dalam posisi dia selesai mengucapkan itu, dia bingung. Jadi cerai atau tidak? Akhirnya dia cari siapa ulama yang bisa memberikan jawaban. Datanglah orang ini menemui Imam Malik bin Anas. Sesampainya ketemu Imam Malik, diceritakan kasus yang dia alami. Kemudian Imam Malik meminta kepada orang ini, irji hatta andura ila mas'alatikum. Silakan kamu pulang, coba saya pelajari dulu kasus yang kamu alami. Setelah sekian waktu, kemudian orang itu datang lagi ketemu Imam Malik. Lalu Imam Malik rahimahullah mengatakan, imra'atuka talik, istrimu tertalak. Atasaffahu fi kitabillah, falam ara syai'an ya'kuluhu rajul adarra minar riba. Aku membuka-buka kitabullah dan belum ada keterangan yang aku jumpai yang menjelaskan sesuatu yang lebih berbahaya ketika dikonsumsi oleh seseorang melebihi riba. Berarti sumpahmu benar, maka kau bisa mentalak istrimu. Baik. Dalam kondisi ini kita bisa lihat ya, bagaimana Imam Malik memahami bahwa ancaman perang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pemakan riba dianggap sebagai ancaman yang menunjukkan bahwa makanan haram berupa riba itu adalah makanan yang paling tinggi keharamannya yang dikonsumsi oleh manusia. Ini kalau kita membandingkan dosa mengkonsumsi sesuatu yang haram, kan ada banyak sesuatu yang haram yang beragam tingkat dosanya. Nah, namun jamaah, yang menakutkan adalah ternyata dosa riba yang demikian besar itu tersebar di mana-mana. Bahkan ketika di akhir zaman dosa itu makin menyebar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya, hadis yang ma'ruf, barangkali Bapak Ibu sudah sering mendengarkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana tidak tersisa siapapun kecuali dia mengkonsumsi riba. Fa illam ya'kulhu asabahu ghubaruhu. Kalau dia enggak makan riba, minimal kena debunya riba. Jadi kalaupun dia sudah berusaha untuk menghindari, masih kena apa?
cipratannya. Saking tersebar di mana-mana transaksi riba itu. Wah, berarti kalau kayak gitu Pak, percuma saja kita menghindari riba. Toh nggak bakalan bisa terhindar 100%. Bukan demikian. Hadis ini menjelaskan realita, bukan memberikan motivasi. Bedakan ya. Karena yang namanya zaman semakin jauh dari zaman kenabian, yang terjadi apa Pak? Manusia semakin jauh dari aturan. Ketika manusia semakin jauh dari aturan, maka pelanggaran yang terjadi di tengah mereka makin banyak. Tak terkecuali adalah pelanggaran dalam masalah muamalah. Tapi itu bukan motivasi. Beliau cerita tentang realita di akhir zaman. Ada banyak realita di akhir zaman yang menunjukkan penurunan moral. Banyak terjadi zina, banyak terjadi pembunuhan. Apakah itu berarti biarkan saja zina terjadi? Karena juga nggak mungkin bisa dihindarkan. Tidak, beliau sedang menceritakan realita, bukan menjelaskan motivasi. Bedakan akan hal itu. Karena ada sebagian orang yang beralasan, ya percuma saja kita menghindari riba, toh nanti kita juga pasti akan terkena riba. Sampai masuk ke pelosok. Di Kasongan ada riba nggak? Hah? Banyak ya. Yang ngasih judul riba di pelosok itu siapa? Panitia. Berarti ini pengakuan dari panitia kalau di sini pelosok ya. Jadi sampai pun masuk di pelosok, ada transaksi riba di kebun sawit, ada nggak? Hah? Di kebun sawit ada transaksi riba? Apa transaksi ribanya? Jual beli riba di kebun sawit gitu ya. Masya Allah. Ada transaksi riba di pinggir sungai, ini sungai apa namanya? Sungai Katingan. Dan aneka transaksi riba yang lainnya. Karena riba ini tersebar di mana-mana. Tapi bukan berarti, sekali lagi, ini bukan motivasi untuk melakukan transaksi. Nabi SAW hanya menjelaskan dari sisi realita yang terjadi di tengah umat. Selanjutnya, para ulama mengatakan, ini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Hayat As-Sindi rahimahullah, dan beliau hidup sekitar abad 11 Hijriah, berarti sekitar tahun 1100 atau 1200 yang lalu. Beliau mengatakan, qultu huwa zamanuna hadza. Aku sampaikan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman di tengah umat manusia, la yabqa ahadun illa akala riba. Tidak tersisa seorang pun kecuali dia makan riba. Inilah zaman yang sedang kita jalani. Masya Allah. Berat. Padahal itu sudah 200 atau 300 tahun yang lalu. Yang beliau katakan bahwa zaman itu sedang kita hadapi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fihi mu'jizatun bayyinatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sekaligus menjelaskan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan sekarang terjadi. Padahal itu ratusan tahun yang lalu dinyatakan oleh Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah taala. Apa yang bisa kita bayangkan dengan zaman kita sekarang? Makanya kalau sekarang banyak sekali merebak di mana-mana transaksi riba, dari mulai bank yang punya ATM sampai bank tanpa ATM. Lebih bahaya mana? Yang punya ATM atau yang nggak punya ATM? Yang nggak punya ATM menjalar kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok. Ada orang utang riba dengan transaksi yang itu jelas-jelas riba, karena akadnya utang piutang dan menghasilkan tambahan. Subhanallah. Butuh bagi kita untuk waspada karena ada di semua tempat. Baik, lalu secara sederhana seperti apa Pak contoh riba yang ada di lingkungan kita? Saya sebutkan sebagian kasus, barangkali ini ada di tempat Anda. Yang pertama, semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, jelas ya. Misalnya utang 1 juta, pengembaliannya 1.100.000. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Yang kedua, memanfaatkan barang gadai.
Si A punya lahan sawit. Lalu dia butuh duit 20 juta. Kemudian si A datang ke si B. Wahai B, saya butuh utang 20 juta. Bisa enggak kamu ngasih utang 20 juta? Nanti silahkan lahan sawit ini saya jadikan sebagai barang gadai. Kamu bawa, kamu pegang. Mau dikelola silahkan selama saya belum lunas. Senilai 20 juta. Nah, B ngasih uang 20 juta. Lalu lahan sawit itu dikelola oleh siapa? B sebagai barang jaminan dan dikelola oleh B. Sudah? Selama A belum melunasi 20 juta, maka status lahan sawit itu akan terus dikelola oleh B. Praktek ini apa hukumnya? Riba. Kenapa riba? Memanfaatkan barang gadai. Selanjutnya yang ketiga. Ini disebut oleh para ulama, sebagai dari'atun ilar riba. Wasilah yang mengantarkan orang menuju transaksi riba dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Transaksi utang tapi disyaratkan jual beli. Transaksi utamanya utang tapi disyaratkan jual beli. Sebagai contoh, ada orang butuh tanam sawit. Lalu dia utang ke Pak Haji. Pak Haji, ya, namanya Haji Aji, ya. Pak Haji, saya butuh utang 30 juta. Buat apa? Tanam sawit. Baik, nanti saya kasih 30 juta utang dan kembalikan sama 30 juta, jangan lebih. Alhamdulillah, Pak Haji emang baik hati. Tapi ada syaratnya. Apa Haji? Kalau kau panen, sawitmu wajib dijual di tempat saya. Setuju? Sebentar dulu, tak istikharah dulu. Oh, jangan lama-lama, sekarang putuskan. Baik, saya setuju. Harganya berapa? Ya sesuai harga pasar. Harganya sesuai harga pasar. Deal. Cair 30 juta, dikembalikan sesuai kesepakatan. Dan selama utang itu belum lunas, orang ini wajib menjual hasil panennya kepada Pak Haji. Transaksi inilah yang disebut menggabungkan utang dengan jual beli. Saya nggak tahu di tempat Anda ada atau tidak, tapi di daerah nelayan seperti ini cukup banyak, di beberapa daerah pertanian seperti ini cukup banyak, sehingga para pengepul itu mereka ngasih utang kepada para petani, para nelayan, kemudian nanti hasil mereka wajib dijual ke pengepul. Harganya harga normal, mungkin harga pasar. Cuman keuntungan dari pengepul ini apa? Dia nggak kesulitan untuk bisa mendapatkan barang. Sehingga seolah-olah dia itu punya banyak karyawan dari para petani-petani tadi, bukan dengan dibayar, tapi cukup kasih utang. Utang. Sudah? Sekarang kalian jadi karyawan aku. Kamu dapat apa? Tak bayar. Dibelilah hasil dari pertanian itu. Kalau dia nggak punya itu, mungkin dia akan nyari dulu. Nyari siapa petani yang mau suplai sawit di tempatnya. Dan itu akan memperhambat aktivitas dia kalau dia harus nyari. Tapi dengan cara ini sangat mudah. Dan sekali lagi praktek ini dilarang oleh Nabi SAW. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Selanjutnya, di antara transaksi riba yang terjadi di masyarakat adalah memberikan fasilitas karena utang belum lunas. Ada orang yang ngutangi, ada si A ngutangi si B. Nah, kemudian si B ini karena merasa diutangi, dia pun ngasih fasilitas kepada si A. Kalau Bapak perlu nanti kami antar ke sana, enggak usah bayar, enggak apa-apa. Ini juga enggak boleh karena dia mendapatkan manfaat berupa apa? Fasilitas berupa layanan. Dan masuk dalam kategori mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu
au hamalahu 'ala dabbah fala yaqbalha wa la yarkabha. Kalau kamu ngutangi orang lain, lalu dia ngasih fasilitas tunggangan gratis atau ngasih fasilitas berupa apa lagi? Ngasih fasilitas berupa hadiah atau tunggangan gratis, jangan dinaiki dan jangan diterima. Karena itu termasuk riba. Seperti ini masuk kategori riba. Kecuali kalau sudah terjadi kebiasaan sebelumnya. Misalnya berangkat kajian bareng boncengan, terus terjadi transaksi utang di antara mereka, tidak masalah. Tapi kalau tiba-tiba dia ngasih banyak fasilitas, dia menawarkan jasa dan seterusnya, disebabkan karena dia punya utang riba, praktek seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Baik, jam 4 Ustaz. Enaknya gimana Ustaz? Lanjut. Masya Allah, Palangka kajiannya jam berapa Pak? Hah? Ba'da maghrib. Maghrib di sini jam berapa? 5:30. La haula wala quwata illa billah. Cukup Ustaz. Perjalanan dari sini ke Palangka 4 jam 40 menit. Itu pakai kudanya siapa Pak? Naik apa itu? Satu setengah jam. Nih, ini jujur jawabannya. 1,5 jam ke Palangka nggak cukup. Jadi kita harus sampai di sini karena nanti ada kajian berikutnya di Palangka. Kami persilahkan bagi teman-teman Kasongan untuk ke sana. Begitu aja Ustaz ya. Baik, ada yang mau disampaikan satu saja? Tidak ada? Walhamdulillah. Apa hukumnya minjam uang sekarang dengan harga emas? Mengembalikannya uang juga? Atau emas? Uang. Apa hukumnya utang uang sekarang, bayar uang sekian tahun yang akan datang, tapi menggunakan kurs emas? Kaidah utang itu begini Pak. Dibayar sesuai yang diterima. Dibayar sesuai yang diterima. Jadi kalau Bapak utang emas, bayar emas. Nerima emas, kembali emas. Nerima uang, kembali uang. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau misalnya kita utang uang, bayar emas, atau utang uang, bayar uang, tapi pakai kurs emas. Nanti akan ada selisih nilai atau selisih jumlah. Utang misalnya 50 juta. Harga emas sekarang berapa? Anggaplah per gram 1 juta. Setelah 5 tahun harga emas 1,5 juta. Ketika harga emas sudah 1,5 juta, maka Anda harus bayar uang senilai 75 juta. 25 juta ini apa? Riba. Gak boleh. Tapi Pak, kalau kayak gini caranya ya kita resiko terus ngutangi orang. Karena itu digantikan oleh Nabi SAW dengan pahala sedekah. Kullu qardin sadaqatun. Setiap transaksi utang piutang statusnya adalah sedekah. Dan yang namanya beramal itu harus siap berkorban. Sehingga kalau ada orang ngutangi orang lain lalu dia mempertimbangkan, nanti duit saya kan nilainya turun. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal mana? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal sekarang. Uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 dulu tahun 70-an. 5.000 ya, bisa dipakai beli apa di Palangka? Dipakai beli tanah, iya enggak? 5.000 cukup? Atau mungkin 100.000 bisa dipakai beli tanah dulu? Sekarang enggak bisa. Maka makin ke sana uang makin turun nilainya. Nah, orang berpikir kalau saya ngasih utang kan duit saya turun nilainya. Iya, itulah pengorbanan yang kamu keluarkan. Dan dengan itu kau dapat pahala. Sehingga ketika kau bertahan, bersabar, insyaallah tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.